Keberadaan objek wisata yang dibumbui cerita latar belakangnya seringkali membuat penasaran para calon pengunjung. Apalagi kisahnya berbau misteri dan mistis. Sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia, bisa jadi objek wisata tersebut makin dikenal. Demikian juga dengan objek wisata Waduk Dharma di Kuningan, Jawa Barat. Cerita-cerita mistis dan seram masih terdengar dari mulut ke mulut masyarakat sekitar lokasi wisata tersebut. Seperti kisah yang sudah banyak diketahui, Waduk Dharma menggenangi 9 desa. Daerah genangan tidak hanya meliputi persawahan 9 desa itu, tetapi juga menenggelamkan pemukiman penduduk, pemakaman umum, situs-situs keramat. Akibatnya, muncullah cerita-cerita dari masyarakat yang kadang di luar nalar manusia. Pada zaman dahulu kala, sebelum direnovasi oleh Belanda, keberadaan Waduk Dharma pada masa Wali datang untuk siar ke daerah Dharma sudah merupakan setu atau danau kecil, dan sebagian merupakan persawahan dan pemukiman penduduk. Di tengah-tengah setu terdapat mata air Cihanyir, dan di sebelah utara nampak berdiri kokoh sosok Gunung Ciremai yang perkasa. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, dahulu saat para wali masih hidup, Waduk Dharma merupakan bendungan yang cukup besar yang dibuat oleh Mbah Satori atau Mbah Dalem Cager. Adapun mata air yang dipakai mengairinya berasal dari mata air Cihanyir yang berada tepat di tengah waduk dan dari hulu sungai Cisanggarung. Tujuan Mbah Dalem Cager membuat setu yaitu untuk tempat bermain putranya yaitu Pangeran Gencai. Selain itu, untuk memenuhi hobinya memelihara ikan. Dalam pembuatan setu, itu mengerahkan banyak pasukan Kurawanya, sehingga untuk jamuan makannya, Mbah Dalem ketika menak nasi memilih bukit yang ada di sebelah desa Dharma. Sampai saat ini, bukit bekas tempat menanak nasi itu diberi nama Bukit Pangliwetan. Menurut saksi-saksi yang masih hidup, bukit tempat menanak jamuan nasi itu sampai saat ini masih ada peninggalannya, yaitu berupa onggokan tanah yang berupa congcot atau nasi tumpeng. Anehnya, onggokan itu sejak dahulu sampai saat ini tidak pernah hilang, walaupun telah dirusak oleh manusia dan digenangi air selama berpuluh-puluh tahun. Setelah selesai pembuatan setu, Mbah Dalem Cager membuat perahu dari papan kayu jati dengan ukuran cukup besar sekitar 20 x 7 meter untuk bermain-main anaknya yaitu Pangeran Gencai. Saking senangnya, siang malam Pangeran Gencai bermain di atas perahu itu bersama teman-temannya. Sementara penduduk menyaksikan di sekeliling situ sambil menabuh berbagai gamelan. Konon, tempat penduduk bermain gamelan itu diberi nama Muncul Gong. Takdir tak dapat dipungkiri, malang tak dapat dihadang. Pada malam bulan bernama, Pangeran Gencai bersama para pengasuhnya yang sedang bersenang-senang menaiki perahu buatan ayahnya ternyata karam dan tenggelam di tengah setu. Jerit tangis ratapan Mbah Dalem Cager tidak dapat ditahan, hingga memerintahkan setu harus dibobol dan tidak boleh dialiri air karena membahayakan anak cucu. Tempat jenazah pangeran ditemukan diberi nama Munjul Bangke atau tempat yang menonjol dan terdapat bangkai. Adapun tempat Pangeran Gencai tenggelam oleh penduduk diberi nama Labuhan Bulan karena perahu tenggelam tepat pada saat bulan purnama. Pada saat Belanda berkuasa, baru bendungan ini direncanakan untuk direnovasi dan terus berlanjut hingga zaman Presiden Soekarno dilanjutkan proyek pembuatan Waduk Dharma ini. Cerita misteri dan mistis tentang Waduk Dharma masih hidup sampai saat ini. Kepala Desa Sukarta Timur Bapak Cucu Sudrajat tidak membantah jika keberadaan Waduk Dharma masih diselimuti cerita-cerita misteri. Namun pada dasarnya, cerita yang berkembang di masyarakat itu bukan untuk menakut-nakuti para wisatawan. Cuma untuk mengingatkan saja wisatawan yang berkunjung untuk menjaga perilaku yang baik. Misalnya, jangan melakukan perbuatan maksiat, menjaga tutur kata yang sopan, atau tidak melakukan perilaku tercela lainnya. Wisatawan yang melanggar aturan tidak tertulis itu kadang-kadang diingatkan dengan hal-hal yang gaib.
Beberapa cerita mistis yang masih beredar sampai sekarang ini di kawasan Waduk Dharma, yakni cerita mengenai siluman belut putih, Gunung Gong, muncul bangke, dan air Cikurubuk. Cerita Gunung Gong, muncul bangke masih berhubungan dengan kisah Mbah Cager Dalem dan anaknya yang meninggal tenggelam, yaitu Pangeran Gencai. Cerita mistis soal siluman belut putih penampakannya tidak dapat ditunggu-tunggu. Namun konon, ada juga yang pernah melihat makhluk gaib itu muncul di tengah waduk, namun tidak mengganggu dan kembali menghilang. Tapi tetap saja, kemunculan itu tetap membuat kaget orang yang melihat sosok kemunculan yang aneh. Itu pun langsung pingsan. Kejadian itu mengundang penasaran warga sekitar. Akhirnya disepakati untuk memancing siluman belut untuk muncul kembali dengan memasang umpan kerbau. Benar saja, kerbau itu ditelan bulat-bulat. Dari kejadian itu, akhirnya masyarakat sekitar tidak berani berbuat macam-macam di sekitar waduk, karena menganggap bahwa waduk itu ada penunggunya. Pernah suatu malam, sebuah kendaraan truk melintas di tepi waduk. Mendadak, si supir menghentikan truk karena di tengah jalan tiba-tiba nampak sebuah gua. Setelah diperhatikan, ternyata apa yang dikira gua itu ternyata tidak lain adalah mulut siluman belut putih yang sedang menganga. Si supir langsung pingsan tak sadarkan diri. Ternyata, sang makhluk mengerikan itu hanya ingin menunjukkan jati dirinya saja, karena si supir tidak diapa-apakan. Setelah kejadian itu, warga desa ingin menguji keberadaan siluman belut putih dengan memancingnya keluar. Dengan umpan seekor domba yang diikat di tepi waduk. Esoknya, domba tersebut sudah lenyap. Kemudian diikat lagi seekor kerbau. Lagi-lagi, hewan itu lenyap tanpa bekas. Akhirnya, warga setempat percaya bahwa waduk itu dihuni oleh siluman belut putih raksasa. Cerita-cerita mistis itu boleh saja dipercaya dan boleh juga tidak. Intinya, untuk mengingatkan pengunjung dan wisatawan dengan menjaga kebersihan waduk dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, serta selalu menjaga kehati-hatian selama berkeliling areal waduk. Terlepas dari cerita mistis dan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai Waduk Dharma, tempat ini tetaplah menjadi lokasi liburan dan destinasi wisata yang asik dan sangat menarik untuk dikunjungi. Di sini kamu bisa melakukan berbagai aktivitas wisata yang mungkin tidak bisa kamu dapatkan di tempat lain. Di lokasi objek wisata Waduk Dharma, kamu bisa menikmati gelombang air mengalir sambil menikmati panorama alam indah di sekelilingnya. Selain itu, di sini terdapat kafe dengan kuliner khas Kuningan, arena bermain anak, mengelilingi waduk dengan perahu wisata, memancing, dan berselfie ria dengan spot foto yang instagramable banget tentunya.